Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini, Minggu 29 Maret 2020, dalam ibadah minggu kita di rumah masing-masing, firman Tuhan kepada kita sebagaimana ditulis di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan hari ini pertama sekali disampaikan kepada seluruh umat Kristen mula-mula, khususnya yang berada di perantauan di berbagai tempat. Itu boleh kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Dan mereka sedang menghadapi pengajar-pengajar sesat. Situasi itu tentunya menjadi ancaman besar bagi iman dan kehidupan umat Kristen mula-mula, karena penyesat justru membalikkan fakta. Orang Kristen dipersalahkan atas pemahaman dan iman yang berbeda dengan mereka. Pertanyaan, bukankah hal ini terbalik? Orang benar dipersalahkan oleh penyesat. Lantas, bisa saja orang-orang Kristen ditindak dengan semena-mena, sebab di lain tempat pun ajaran sesat telah mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak patut di dalam hawa nafsu dunia. Karena itulah Petrus, seorang hamba dan rasul Yesus, terpanggil untuk mengingatkan mereka. Orang Kristen harus berpegang kepada ajaran yang benar tentang Allah, sebab iman itu sangat berharga dan mulia, yang oleh Petrus menyebut iman yang diperoleh karena keadilan Allah, yaitu dari anugerah Yesus Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita pun semua diajak untuk tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Karena orang yang setia dalam iman akan beroleh kekuatan dari Tuhan. Tetapi tentunya kita diminta untuk setia dalam iman
bukan lagi karena ada pengajar-pengajar sesat di sekitar kita, tetapi karena situasi virus corona COVID-19 yang sedang meluas di dunia dan di Indonesia. Kita tahu wabah penyakit yang menakutkan itu mengakibatkan banyak orang menjadi khawatir dan bimbang, karena penyebarannya pun tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, jabatan sosial dan politik, tidak juga membedakan kaya dan miskin, suku dan bangsa, maju atau terbelakang. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keadaan seperti inilah kita harus berseru kepada Tuhan. Sebagaimana juga nama minggu kita hari ini, yaitu Judika, artinya berseru kepada Tuhan memohon keadilan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Itu juga boleh kita baca di dalam Mazmur 26 ayat 1. Dalam bahasa Batak ditulis Luluhon au ale Jehovah. Luluhon au ale Jehovah identik dengan Odihon au, Odiho kami ale Tuhan, paluah. Dalam situasi seperti ini, seruan seperti itu memohon kepada Tuhan agar Tuhan melindungi, membela dan menyelamatkan kita. Bagian yang kedua, Petrus juga menyampaikan bahwa Yesus memberikan segala yang berguna bagi umatnya di dunia. Itu boleh kita baca sebagaimana ditulis dalam ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala yang berguna untuk hidup yang saleh. Kita garis bawahi saudara-saudara, Tuhan memberi, menganugerahkan segala yang berguna. Bahkan Kristus telah rela berkorban disalib demi keselamatan kita. Sebab itulah saudara-saudara, Tuhan memanggil kita dengan tujuan agar kita menerima dan memperoleh segala yang berguna. Inilah perbedaan Petrus dengan pengajar-pengajar sesat. Jika pengajar sesat meragukan dan menyangkal kedatangan Anak Manusia kelak yang memberikan keselamatan dan berkata semua itu tidak benar, tetapi Petrus justru meyakinkan jemaat bahwa Yesus sungguh-sungguh akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Demikian juga hari ini, bahwa kita percaya Yesus akan datang untuk menyelamatkan kita. Selain itu saudara-saudara, agar kita pun percaya bahwa Yesus berkuasa merubah semua keadaan menjadi berguna dan menjadikannya sebagai kebaikan bagi kita. Salah satu contoh misalnya, jika kita sekarang beribadah minggu di rumah masing-masing, mungkin hal ini menjadi asing bagi kita karena tidak biasa kita lakukan. Tetapi oleh hikmat kita dan anak-anak kita menjadi mengerti bahwa dalam keadaan apapun kita harus beribadah. COVID-19 tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan, walaupun harus dari rumah masing-masing. Inilah suatu bukti bahwa Tuhan telah menjadikan sesuatu menjadi berguna bagi iman kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini juga mengajak kita bahwa dalam segala situasi agar berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kebajikan di dalam iman kita. Kita boleh perhatikan itu, dan saya baca dari ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Artinya saudara-saudara, firman ini mengajak kita agar menambahkan kebajikan di dalam hidup kita sebagai orang beriman.
Iman itu harus berkuat sekalipun dalam berbagai situasi. Iman itu harus kelihatan berdampak, diwujudkan di dalam perbuatan, di dalam pengetahuan, di dalam penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada saudara dan semua orang. Dan ketahuilah Bapak Ibu, Tuhan berjanji kepada kita sebagaimana di dalam ayat 8, sebab apabila semua itu ada padamu, maksudnya kebajikan-kebajikan itu ada pada kita, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi kiat dan berhasil. Ini janji Tuhan kepada kita. Saat kita memiliki kebajikan itu, saat kebajikan tidak pudar dari hidup kita dalam situasi sekarang, maka Tuhan akan membuat kita menjadi kiat, menjadi kuat dan berhasil di dalam pengenalan akan Yesus. Karena itu, janganlah kita melupakan segala kebaikan Tuhan yang telah menolong kita, yang memberi pengampunan, kesehatan, dan kehidupan. Itulah juga yang disampaikan kepada kita dari ayat 9, yang melupakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosanya, yang melupakan segala yang diterima dari Tuhan. Mereka tergolong kepada buta dan orang picik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yaitu dalam minggu Judikat ini, meyakinkan kita bahwa Allah menyelamatkan setiap orang yang berseru kepadanya karena keadilannya. Yesus adalah sang hakim dan pembela bagi kita. Karena itu, marilah datang kepadanya. Dia telah mengajak kita, dan dia berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 24. Inilah ajakan Yesus kepada kita pada minggu ini, sekaligus menjadi ajakan kepada keluarga Bapak Ibu, agar kita mau datang kepada Tuhan berseru. Kita akan beroleh kesembuhan dan kelegaan. Datanglah kepada Tuhan. Di dalam minggu Judika, Tuhan akan membela, memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.